Pernahkah kamu merasa frustrasi saat cuaca panas, dan hanya mengandalkan kipas angin yang malah bikin keringatmu semakin bercucuran? Kita semua pernah berada di situasi itu, terjebak dalam ruang yang panas dan sumpek, berharap ada aja yang bisa bikin suasana lebih nyaman. Di tengah semua keributan sehari-hari itu, mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya mesin pendingin itu bekerja? Apakah dia hanya sekadar membuang udara dingin atau ada rantai panjang proses yang harus dilewati? Nah, kita akan membahas semua itu dengan cara yang mudah dimengerti, dan mungkin bisa jadi momen pencerahan. Mulai dari bagian mana mesin tersebut bekerja hingga efek dari pendingin yang sering kita abaikan. Yuk, kita selami dunia misterius dari mesin pendingin ruangan dan cari tahu apa yang membuatnya bisa menjadi penyelamat di hari-hari panas kita. Chapter 1, Asal-usul mesin pendingin. Jadi, mari kita mulai dengan sejarah mesin pendingin. Konsep ini ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu, lahir dari kebutuhan manusia untuk mengatasi panas. Awalnya, orang-orang menggunakan metode alami seperti es atau sumber air dingin untuk mendinginkan ruangan. Namun, dengan berkembangnya teknologi, terciptalah mesin-mesin canggih. Kalau dipikir-pikir, bagaimana manusia ya bisa berpikir untuk menciptakan sesuatu yang sedemikian kompleks hanya untuk menciptakan udara yang lebih sejuk? Ironisnya, kita sering lebih menghargai kehadirannya ketimbang asal-usulnya. Pikirkan sejenak, mesin pendingin sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, saat kita membutuhkannya, alih-alih mengingat apa yang telah dilakukan oleh para penemu untuk menciptakannya, kita malah mengeluh saat tagihan listrik membengkak. Seiring waktu, mesin ini berkembang menjadi lebih efisien dan berteknologi tinggi, membuatnya lebih dari sekadar alat, tetapi juga simbol kenyamanan modern. Mesin ini memberi kita solusi praktis di tengah cuaca ekstrim yang kadang membuat kita merasa tidak berdaya. Selanjutnya, mari kita telusuri bagaimana mekanisme di dalamnya berfungsi. Chapter 2, Bagaimana cara kerja dasar mesin pendingin. Kembali ke pokok permasalahan, cara kerja mesin pendingin sebenarnya cukup sederhana namun menyimpan kompleksitas yang luar biasa. Umumnya, proses pendinginan dimulai dari kompresor yang menarik gas pendingin. Saat mesin mengompresi gas ini, tekanannya naik, sehingga menjadi panas. Nah, disinilah keajaiban mulai terjadi. Gas panas ini akan mengalir melalui kail di area luar ruangan dan melepaskan panasnya ke lingkungan. Setelah itu, gas yang dingin dan bertekanan rendah ini diarahkan ke dalam ruangan. Dan disinilah suhu mulai menurun. Gas yang mengalir ke dalam kail di dalam ruangan mengalami proses lainnya yang membuatnya kembali menjadi gas panas. Proses ini berulang, dan itulah mengapa kita merasakan perubahan suhu. Pasti seru ya mengetahui bahwa di balik dinginnya ruangan, ada kerja keras yang berlangsung terus-menerus. Dan bagi mereka yang merasa mesin pendingin itu seperti keajaiban, mungkin ada baiknya kita ingat bahwa setiap alat punya masa pakai bukan? Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan sesuatu tanpa memikirkan bagaimana cara kerjanya dan dampak jangka panjangnya. Apakah semua ini masuk akal? Kita akan mengeksplorasi efek dari penggunaan mesin ini di bab selanjutnya. Chapter 3, Efek samping dari menggunakan mesin pendingin. Mungkin kamu berpikir bahwa pendingin ruangan itu sempurna, tanpa masalah. Namun, kita perlu menyadari beberapa efek samping yang seringkali kita abaikan. Pertama adalah biaya listrik. Mesin ini, meskipun berfungsi, akan menambah pengeluaran yang tak terhindarkan. Saat cuaca panas, seolah-olah kita dipaksa untuk memilih antara kenyamanan dan dompet yang menipis. Kedua, udara dalam ruangan seringkali menjadi kering. Banyak orang merasakan tenggorokan kering dan bahkan alergi yang muncul hanya karena kurangnya sirkulasi udara alami. Apakah kamu pernah berlama-lama di ruangan dingin tanpa ventilasi yang baik? Rasanya seperti hidup di dalam freezer,
dengan semua kelembapan menghilang. Ketiga, kita jadi cenderung malas untuk keluar. Begitu kita dimanjakan dengan kesejukan, kegiatan di luar menjadi terasa berat. Padahal, berada di bawah sinar matahari pun bisa jadi penyegar alami. Kita kehilangan kesempatan untuk merasakan hangatnya sinar matahari dan berinteraksi dengan lingkungan. Mari kita gali lebih dalam menjadi pengguna yang lebih bijak di bab selanjutnya. Chapter 4. Kapan sebaiknya menggunakan mesin pendingin? Seringkali kita menghadapi dilema, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk menghidupkan mesin pendingin? Apakah saat kita merasa panas saja, atau ada momen lain yang lebih krusial? Dengan terus memantau cuaca, kita bisa merencanakan penggunaan mesin ini supaya tidak boros. Misalnya, jika kita tahu bahwa hari itu suhu bakal melonjak, lebih baik kita menyalakan lebih awal, dibandingkan menunggu sampai panasnya tak tertahankan. Di sisi lain, kita juga perlu memberi ruang untuk udara segar. Mematikan mesin sesekali memberi kesempatan kita untuk menikmati sirkulasi udara alami. Kamu tahu kan, terkadang udara luar bisa jadi lebih menyegarkan daripada yang kita bayangkan? Jadi, mengatur waktu pemakaian sebenarnya adalah seni tersendiri. Menghemat energi dan mendapatkan keseimbangan antara kenyamanan dan kesehatan semakin penting di zaman ini. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas tentang alternatif pendinginan yang mungkin bisa jadi pilihan menarik. Chapter 5. Alternatif pendinginan yang ramah lingkungan. Ternyata ada banyak cara untuk tetap sejuk tanpa bergantung sepenuhnya pada mesin pendingin. Salah satunya adalah dengan menanam tanaman indoor yang bisa membantu menyerap panas dan ikut membuat ruangan terasa lebih segar. Tanaman seperti lidah buaya atau palem bisa jadi pilihan yang tepat, sebab mereka tidak hanya memperbaiki kualitas udara, tetapi juga memberikan kesan hijau yang menyejukkan mata. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan tirai atau gorden yang gelap untuk mengurangi sinar matahari langsung. Penggunaan kipas angin dengan posisi yang tepat juga bisa menghasilkan sirkulasi udara yang nyaman. Ingat, kebiasaan sederhana ini ternyata punya dampak besar dalam mengurangi ketergantungan pada mesin pendingin. Tentu saja, ini juga dapat menjadi langkah awal untuk berpikir lebih ramah lingkungan. Kita bisa membuat pilihan cerdas yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga bagi planet kita. Mari kita bawa perubahan kecil ini dan mulailah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya di Memoria. Ayo explore, karena setiap hal punya asal.